Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan aman. Kesempatan siang hari ini kita akan bercerita tentang sejarah Lampung yang ditaklukkan sama Banten. Jadi ada dua kisah tentang sejarah Lampung. Menurut kisah dari masyarakat Abung Lampung. Jadi pada saat itu ada dua orang yang berkedudukan tinggi di Lampung, antara Menak Paduka dengan Menak Kepala Bumi. Jadi Menak Paduka dan Menak Kepala Bumi ini berselisih tentang tahta yang berada di Lampung. Kemudian dari dua orang ini datang ke Banten untuk meminta masukan atau sebagai penengah, yang pada saat itu kedudukan di Banten dipimpin oleh Adipati Hasanuddin. Kemudian setelah mereka datang, mereka mengadukan akar permasalahannya kepada Adipati Hasanuddin, dan Adipati Hasanuddin berkata dia tidak mau ikut campur dengan urusan itu apabila di Lampung masih ada raja atau masih diduduki oleh Raja Balau. Raja Balau ini adalah orang yang memiliki kekuasaan penuh di Lampung. Kemudian Menak Bumi dan Menak Kepala ini kembali ke Lampung. Mereka membuat satu strategi atau apa istilahnya siasat, sehingga dapat membunuh Raja Balau dan merampas harta kekayaannya serta anak istri. Kemudian anak atau istri dari Raja Balau itu diserahkan kepada Paduka atau Adipati Banten yang pada saat itu berkedudukan di Banten, yang dipimpin oleh Adipati Hasanuddin. Dan dari kejadian ini, baik Menak Paduka dan Menak Kemala itu mendapatkan pangkat atau gelar kehormatan dari Adipati Banten. Yang pertama adalah Pati Jarumbang, itu diberikan kepada Menak Kemal. Jadi ada nama Pati Jarumbang di sini. Kemungkinan besar ada kaitannya dengan istilah Jarimbang yang ada di wilayah Banten. Jarimbang itu di situ ada beberapa makam keramat di situ, yaitu Entor Rujiah bin Entol Salbiah Jarimbang. Itu satu. Yang kedua, untuk gelar Menak Kemala diberikan adalah Patih Jurit. Nah, Patih Jurit ini diberikan kepada Menak Kemala atas jasa-jasanya kepada. Sedangkan untuk kisah yang kedua adalah ditemukannya prasasti atau lempengan dari tembaga, atau kalau bahasa Lampungnya disebut dalung. Nah, dalung ini memiliki dua sisi. Jadi di dalam sisi A atau sisi B itu terdapat dua perjanjian yang ditulis oleh dua ratu, yaitu Ratu Banten pada saat itu, juga ratu dari Raja Lampung pada saat itu yang bernama Nyai Baibai. Adapun isi dari prasasti dalung itu untuk muka A sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Darah Putih linggih datang Lampung.
maka datang Pangeran Sebakingkin, maka mupakat maka wiraos sapa kang tua sapa kang enom kita iki. Maka papatutan angadu wong anyatakaken tua kalayan enom. Maka mati wong Lampung dingin, maka mati malih wong Banten inburi. Ngenggon ning ngadu dateng puguh ing jero luang, maka nyata 600 darah putih andika kang tua kaula kang enom. Andika ing Banten kaula ing Lampung, maka lami-lami ratu darah putih iku ing Banten ambata kuli Lampung anjenengaken Pangeran Sebakingkin angadegaken ratu, maka jenengipun susunan Sebakingkin. Maka ratu darah putih angaturaken saungguling maka mulih ing Lampung. Jadi di sisi A plakat atau perjanjian Lampung atau Dalung ini menceritakan tentang siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda di antara kita, baik itu Raja Lampung ataukah Raja Banten. Atas kesepakatan kedua belah pihak, maka dipilihlah perwakilan dari kedua belah pihak untuk bertarung di dalam satu lubang. Siapa yang mati berarti dia yang muda, siapa yang mati belakangan dia yang tua, seperti itu. Setelah terjadi pertarungan, maka mati terlebih dahulu perwakilan dari Lampung. Jadi perwakilan dari Banten kemudian mati juga akibat terluka, sama-sama terluka. Kemudian menurut Raja Lampung, beliau berkata bahwa Anda lah yang paling tua dan saya yang muda, seperti itu. Setelah perjanjian itu, maka Maulana Hasanuddin pulang ke Banten. Setelah diangkat menjadi raja, maka Raja Lampung memberikan suatu hadiah berupa ayam, sebuah ayam jago, yaitu bercorak emas, seperti itu. Untuk di plakat sebelahnya itu kita sebut muka B sebagai berikut. Wadon Banten lamun dipaksa dening wong Lampung dereng suka ni salirane Lampung kena upat-upat. Wadon Lampung lamun dipaksa wong Banten dereng suka in salirane atawa sanak bapane Banten kena upat-upat. Wong Banten ngakon Lampung keduk susuk ngatawa mikul, Banten kenang upat-upat. Lampung ngakon Banten keduk susuk, Lampung kenang upat-upat. Lamun ana musuhe Banten, Banten pangarep Lampung tutburi. Lamun ana musuh Lampung, Lampung pangarep Banten tutburi. Sawise janji Lampung alhakan pajajaran daya kukuning kandang wesi kadawung kang ungaran padon kujang kang anulis kang rai Pangeran Sebakingkin wasta ratu emas lan rai sang ngaji guling wasta menak babai baluk kang den pangan atining kebo serat tetelu ing Banten dalung in Lampung saksi dalung in maningting serta kencana. Jadi di muka B ini apabila wanita di perjanjian untuk muka B, apabila ada perempuan Banten diperkosa sama laki-laki Lampung, kemudian perempuan Banten itu merasa tidak suka, maka laki-laki tersebut atau Lampung itu mendapatkan hukuman. Sedangkan apabila perempuan Lampung diperkosa oleh laki-laki dari Banten, kemudian perempuan itu tidak suka beserta keluarganya, merasa tidak senang, maka Banten kena hukuman. Nah, kemudian apabila laki-laki dari Lampung kemudian apabila laki-laki dari Lampung menyuruh orang Banten untuk bekerja, menggali atau memikul dan sebagainya, kemudian mereka tidak suka, maka Lampung akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya apabila orang Banten melakukan perintah
eh, kepada orang Lampung untuk menggali, memikul dan lain sebagainya. Kemudian mereka tidak suka, maka orang Banten juga akan mendapat hukumannya. Dan poin ketiga adalah ketika Banten mendapatkan musuh, maka Banten di depan, Lampung ada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Apabila Lampung mendapatkan musuh atau serangan dari musuh, maka Lampung di depan dan Banten ada di belakangnya. Seperti itu poin 3 poin dari perjanjian di plakat B. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu dari seorang istri para raja. Sedangkan untuk istri dari Raja Lampung itu bernama Menakbai Balu. Sedangkan kalau istri dari Raja Banten yang bernama Maslan Rai. Demikian cerita tentang sejarah Lampung yang berada di bawah kekuasaan Banten. Jadi baik cerita-cerita ini masih perlu pengkajian, karena untuk yang pertama itu cerita dari masyarakat yang turun-temurun berada di daerah Lampung. Sedangkan untuk cerita yang kedua yang terdapat di dalam plakat atau dalung, itu masih perlu penelitian, karena kalau dicermati perjanjian ini sangat merugikan Banten. Seolah-olah Lampung itu berada di atas, karena kalau Lampung merasa tidak suka, baik keluarga dan sebagainya, itu Banten akan mendapat hukuman. Sedangkan kalau orang Banten cukup dengan si korbannya aja. Kalau korbannya tidak merasa senang dengan perlakuan dari orang Banten, maka orang Banten akan kena hukum. Jadi perjanjian ini kalau kita tinjau itu seperti mengangkat posisi Lampung itu lebih tinggi daripada Banten. Demikian kisah dari sejarah penaklukan atau sejarah tentang Lampung di bawah kekuasaan Banten. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya buat saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.